Oke, sekarang kita akan membahas jenis teks selanjutnya, yakni teks eksplanasi. Kalau kemarin kita sekilas sudah mempelajari tentang teks laporan hasil. Ulangi, teks prosedur. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang teks eksplanasi. Yang pertama dulu, yang disebut sebagai teks eksplanasi. Dari bahasa Inggris ya, explanation, penjelasan. Jadi isi teks ini adalah berupa penjelasan-penjelasan. Nah, apa yang dijelaskan, Bu? Yang dijelaskan adalah fenomena baik yang ada di alam dan juga di kehidupan sosial sehari-hari. Oke? Jadi garis besarnya teks eksplanasi adalah berupa teks yang berisi penjelasan tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, tujuan dari dibuatnya teks eksplanasi itu untuk apa, Bu? Karena semua jenis teks itu dibuat untuk dibaca oleh pembaca. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya, karena isinya penjelasan ya, kepada pembaca agar pembaca menjadi paham dan mengerti mengenai fenomena yang terjadi, sekaligus menambah wawasan pembaca. Jadi kalau mudahnya seperti apa sih, Bu? Contoh dari fenomena alam maupun sosial. Jadi kalau di alam kita mengetahui apa nih peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berupa fakta. Misal matahari terbit dari timur, ada nanti teks tentang demo misalnya, itu kehidupan sosial, atau bullying misalnya, fenomena-fenomena kehidupan sosial. Nah, selanjutnya mari kita pelajari ciri-ciri dari teks eksplanasi sehingga ada gambaran nih. Kalau ketemu jenis-jenis teks, ini termasuk eksplanasi atau bukan ya? Atau justru masuk ke teks prosedur atau teks laporan hasil observasi? Apa saja ciri-cirinya? Nah, ini dia anak-anak. Yang pertama adalah ciri dari teks ini memuat fakta atau bersifat faktual. Nah, faktual ini maksudnya seperti apa, Bu? Lawannya fakta itu kan fiksi ya. Jadi jenis teks ini bukan teks fiksi atau yang dibuat-buat, sehingga di dalamnya itu termuat informasi yang berdasarkan pada fakta. Mungkin dulu waktu di SD atau di kelas 10 sudah mempelajari perbedaan antara fakta dan opini. Jadi kalau fakta itu betul-betul apa yang hasil observasi dari panca indera. Apa yang dilihat, apa yang diraba, apa yang dirasa gitu ya. Dirasa dengan indera perasa. Nah, yang kedua adalah membahas satu fenomena atau suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Nah, ini ilmiah berarti ya. Ini kalau Ibu misalnya mau kasih contoh, misalnya fenomena alam. Nah, jadi fenomena kan ada dua ya. Fenomena alam dan fenomena sosial. Contohnya fenomena alam apa, Bu? Ingat harus berupa fakta. Misal hujan gitu, ada peristiwa hujan. Nah, hujan ini kalau kita belajar cabang keilmuannya apa nih? Oh, ternyata hujan dipelajari dari sudut pandang hidrologi gitu. Atau laut. Nah, laut berarti apa keilmuannya? Oseanografi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau fenomena sosial tadi kalau ada peristiwa demonstrasi, ada peristiwa tindakan kriminal atau kenakalan remaja. Nah, gitu. Nah, peristiwa-peristiwa kenakalan remaja kalau dipelajari cabang ilmunya adalah sosiologi. Ini bukan T ya, sosiologi. Yang selanjutnya, dia bersifat informatif dan tidak mempengaruhi atau tidak berusaha untuk mempengaruhi dan mendirect atau mengarahkan sudut pandang dari pembaca untuk mempercayai hal-hal tertentu gitu. Jadi sifatnya tidak persuasif, betul-betul hanya untuk menginformasikan terhadap pengetahuan. Nah, jadi yang diinformasikan adalah fenomena-fenomena yang ada pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat adalah
fokus pada fenomena yang bersifat umum. Maksudnya bersifat umum, Bu? Jadi bersifat umum ini banyak semuanya bisa melihat gitu, atau tanpa ada studi yang mendalam gitu, tanpa ada keahlian tertentu gitu. Nah, ini orang-orang bisa melihat fenomena ini terjadi secara umum. Jadi kalau disebutin contohnya apa aja, Bu? Ingat ya, fenomenanya yang berupa alam atau sosial. Ini kalau yang alam ada peristiwa tsunami, ada peristiwa banjir, ada demonstrasi, juga vandalisme. Semua orang itu bisa merasakan, bisa mengalami fenomena-fenomena ini. Nah, selanjutnya kita pelajari adalah struktur umum dari teks eksplanasi. Di struktur umum ini secara ringkasnya nanti dibagi menjadi 3, anak-anak. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama ini dikenal dengan nama identifikasi. Apa yang diidentifikasi, Bu? Identifikasi fenomena. Lalu yang kedua adalah penggambaran dari serangkaian kejadian-kejadian. Lalu yang terakhir adalah ulasan. Beberapa sumber atau referensi itu ada istilah lain yang disebutkan, tapi secara intinya sama aja gitu. Jadi identifikasi fenomena bisa dikenal dengan istilah lainnya identifikasi umum. Lalu yang penggambaran rangkaian kejadian ini bisa disebut dengan deretan penjelas. Jadi untuk menjelaskan dari identifikasi umumnya dikasih penjelasan lain gitu. Nah, yang terakhir berupa ulasan, itu kan berarti ada interpretasi gitu ya. Interpretasi dari si penulisnya. Jadi diinterpretasikan atau dibahasa ulangkan, diberikan ulasan. Nah, ini adalah struktur umumnya. Sekarang mari kita buat bahasa yang lebih umum lagi gitu ya. Dari jenis atau dari uraian struktur teks eksplanasi ini ada 3. Nah, ini kalau dibuat ringkasannya, yang pertama ini itu bisa dikenal sebagai bab pendahuluan. Lalu yang kedua ini berupa isi, dan terakhir penutup. Ini yang sudah pernah membuat makalah, membuat laporan dalam bentuk makalah, ini biasanya nanti ini nih akan dikerjakan dengan struktur ini. Ada pendahuluan, ada isi, dan juga penutup. Oke, sekarang mari kita pelajari satu persatu terlebih dahulu. Struktur pendahuluan yang dinamakan pendahuluan tadi isinya berupa identifikasi ya. Ada identifikasi umum yang berisi tentang fenomena dan juga pernyataan umum. Pernyataan umum itu kalau di bahasa lain kan apa maksudnya? Itu bisa dikenal juga sebagai isinya berupa gagasan utama. Tapi beda ya, gagasan utamanya kan ada pada setiap paragraf. Kalau ini pernyataan umum yang akan dibahas tentang isi teks ini tuh akan membahas apa gitu. Nah, jadi isinya juga berupa gambaran-gambaran awal tentang hal apa saja sih yang mau disampaikan atau mau dibahas dalam teks itu gitu. Nah, Ibu kasih contohnya ya. Contohnya, nah ini Ibu berikan contoh dari struktur pendahuluan. Ada 2 jenis nanti, fenomena alam dan fenomena sosial. Kalau yang pertama ini kira-kira fenomena apa ya? Demonstrasi kerap apa? Iya betul, yang pertama adalah fenomena sosial. Kira-kira dari paragraf ini, coba Ibu kasih waktu atau kalian pause dulu. Di paragraf ini atau dari pernyataan umum ini, kira-kira apa yang akan dibahas pada teks ini?
apa? Nah, tentang peristiwa demonstrasi, fenomena sosial demonstrasi. Lalu untuk teks yang kedua membahas apa? Kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan adalah fenomena alam yang tadi. Oke? Yang selanjutnya adalah struktur isi dari teks eksplanasi. Nah, sesuai dengan namanya, pada bagian ini isi ini digambarkan serangkaian, ada beberapa banyak kejadian-kejadian yang disusun atau disebutkan dengan deretan penjelas. Wah, maksudnya Bu, nanti kalau udah lihat strukturnya atau lihat contohnya bisa masuk kok kepala. Jadi ada rincian berupa proses-proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Coba kasih contohnya kalau yang untuk kebakaran hutan tadi ya. Nah, ini adalah contoh dari struktur isi pada teks eksplanasi yang fenomena alam tadi. Coba kalian baca terlebih dahulu. Apa saja kira-kira kejadian-kejadian atau deretan penjelasnya? Yang pertama dibahas adalah tentang faktor-faktor dari penyebab terjadinya kebakaran hutan. Kira-kira faktornya dari mana sampai mana ya? Ini juga masih penyebab kan di sini kalau kita skimming. Nah, jadi di bagian ini ternyata menjelaskan tentang penyebab anak-anak. Deretan penjelas pertama. Lalu setelah penyebab apa lagi? Oh, di mana ditemukan lokasi kebakaran hutan ini? Oh, ini deretan penjelas yang kedua. Ditemukan di mana? Gitu. Lalu yang selanjutnya, apa kira-kira? Iya, yang dibahas adalah dampak. Jadi deretan penjelas itu bisa membahas tentang penyebab, kemudian bisa menerapkan 5W1H, dan juga dampaknya seperti apa. Lalu yang ketiga atau terakhir yang dibahas pada struktur penutup apa saja Bu? Tadi ada keterangan interpretasi ya. Jadi apa kalau kita interpretasi? Kita baca di KBBI, interpretasi itu adalah berupa pemberian kesan, pendapat atau pandangan yang tentunya pandangannya teoritis terhadap suatu atau tafsiran, itu interpretasi. Nah, pada bagian ini itu biasanya nanti akan ditambahkan kesan komentar dari penulisnya. Selain itu komentarnya ini bisa dalam bentuk penilaian terhadap konsekuensi kalau misalnya fenomena yang sosial atau juga fenomena yang sudah dibahas. Nah, contohnya seperti apa? Ibu kasih contoh yang fenomena alam ya. Jadi penulis di sini memberikan komentar bahwa kita harus memiliki kesadaran pribadi supaya menjaga dan juga mencegah terjadinya kebakaran hutan. Oke, sudah terbayang ya bentuk dari teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan pelajari jenis-jenis dari teks eksplanasi anak-anak. Apa saja Bu jenisnya? Kita pelajari dulu yang pertama, jenis teks eksplanasi sekuensial. Oke, dari namanya sequence, dari bahasa Inggris sequence itu adalah tahapan-tahapan ya, di mana tahapan-tahapan itu pasti tersusun secara berurutan. Nah, isinya adalah fenomena-fenomena yang berupa fenomena fisik dan dijelaskan dalam susunan peristiwa-peristiwa atau fenomena secara berurutan. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya teks eksplanasi ketika menjelaskan fenomena metamorfosis kupu-kupu. Nah, itu ada tahapan-tahapannya ya. Ada fase-fasenya, fase apa yang dilewati. Atau bagaimana memproduksi minyak bumi itu dari mulai tahap di pembangunan kilang sampai diekstraksi terbentuk minyak bumi, dihasilkan minyak bumi dan juga
produk-produk sampingan lainnya gitu. Itu eksplanasi sekuensial. Yang selanjutnya adalah teks eksplanasi kausal, dari kata kausalitas, ada sebab dan akibat. Nah, sesuai dengan namanya juga, ini berisi perubahan-perubahan dari tahap satu ke tahap lainnya yang menjelaskan di dalamnya ada fenomena-fenomena, dan ini kata kuncinya, dengan alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kalau tadi sekuensial itu secara berurutan, sementara yang kausalitas ada dampak atau ada peristiwa itu pasti ada alasan, ada penyebab kenapa sampai bisa terjadi. Nah, contoh dari kausal ini misalnya peristiwa banjir atau tsunami, tanah longsor, itu semua adalah peristiwa bencana alam ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya nanti adalah mengapa bencana alam tersebut bisa terjadi. Nah, itu dibahas di dalamnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah teks eksplanasi teoritis. Nah, dari asal katanya teoritis berarti isinya berupa teori-teori yang menjadi alasan kenapa suatu fenomena ini bisa terjadi. Nah, karena sifatnya teoritis, ini dipelajari atau ditulis oleh ahlinya gitu ya. Jadi menyebabkan semua orang itu semua orang bisa memahami. Contoh misal kalau di bidang ilmu oseanografi tadi tentang laut gitu ya, atau tentang gunung berapi itu. Di gunung berapi nanti penjelasannya tentang siklus vulkanisme. Wah, vulkanisme itu gimana proses pembentukan gunung berapi, kemudian faktor-faktor geografisnya seperti apa, yang nampak seperti apa, kemudian cabang ilmunya namanya apa. Nah, itu tidak semua orang bisa dipahami. Makanya dikenal sebagai eksplanasi teoritis. Yang berikutnya, yang keempat adalah eksplanasi faktorial. Dari kata-katanya faktor, bukan matematika faktorial ya. Faktor-faktor. Jadi isinya adalah berupa penjelasan hasil dari suatu proses. Nah, hasil-hasil ini tentu ditunjang atau didukung dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Misal ketika tadi bencana alam, atau bukan bencana alam, perubahan iklim, dijelaskan di situ perubahan iklim, yang dijelaskan adalah beberapa faktor-faktornya yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Atau yang sosial, misal kolonialisasi atau penjajahan. Jadi kita fokus yang dipelajari adalah faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kolonialisasi Belanda di Indonesia. Itu contoh eksplanasi faktorial. Yang selanjutnya adalah, dan yang terakhir adalah eksplanasi konsekuensial. Konsekuensi berarti ada efek yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari terjadinya peristiwa ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misal efek dari terjadinya global warming atau pemanasan global. Kalau tadi menjelaskan yang faktorial, menjelaskan tentang faktor-faktornya atau penyebabnya. Nah, kalau yang konsekuensial itu lebih dijelaskan pada efek dari peristiwa perubahan iklim atau pemanasan global. Yang sosial contohnya misal dampak dari vandalisme atau dampak dari kerusuhan. Nah, ada dampak multidimensional di situ ya. Misal kita amati yang tahun 98 itu ada krisis ekonomi, dampaknya sampai ke sosial. Lalu muncul vandalisme, lalu muncul rasisme, muncul reformasi besar-besaran pada undang-undang, pada konstitusi, juga ada sampai pada dampak ekonomi, misalnya inflasi tinggi. Nah, itu tadi semuanya adalah penjelasan awal tentang teks eksplanasi. Silahkan kalian tinggalkan komentar pada kolom di bawah jika ada pertanyaan yang belum dipahami. Silahkan bertanya juga.